Ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di bumi. Sebuah gurun yang hampir tidak berpenghuni, namun menjadi rumah bagi salah satu karya rekayasa paling menakjubkan yang sedang dibangun. Di Gurun Atacama, Chili, pria dan wanita sedang membangun teleskop terbesar di dunia. Sebuah lokasi konstruksi kolosal dengan angka-angka yang memecahkan rekor dan tantangan besar yang terisolasi dari seluruh dunia. Sebuah perangkat yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta dan bahkan mungkin memungkinkan kita menemukan bentuk kehidupan di planet lain. Sementara kita tetap berpijak di bumi. Untuk episode baru Looking 4 ini, kita akan menjelajahi bintang-bintang dan rahasianya berkat teleskop yang sangat besar. Untuk menemukan jalan menuju lokasi konstruksi objek baru ini, kamu harus benar-benar mendapatkan informasi yang cukup. Teleskop yang sangat besar yang biasa dikenal sebagai ELT terletak di puncak Cerro Amazones. Platform setinggi 3.000 meter ini terletak di bagian utara Chili, hampir 1.300 km dari ibu kota Santiago. Kota terdekat Taltal berjarak 130 km. Untuk sampai ke sana, Anda harus melewati Gurun Atacama, salah satu tempat paling kering di planet ini, yang terjepit di antara pegunungan Andes dan Samudra Pasifik. Hamparan gurun yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Sebuah tempat yang kadang-kadang mengingatkan pada bulan atau bahkan Mars. Dengan tanahnya yang bercahaya membentang sejauh mata memandang, tanah yang mungkin segera akan diinjak oleh manusia. Setidaknya jika kita mempercayai pernyataan dari miliarder pemilik Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Tapi dari semua ruang yang tersedia di Chili, mengapa memilih Gurun Atacama untuk membangun permata masa depan dunia dalam bidang astronomi? Sebenarnya lokasi ini dipilih bukan karena kemiripannya dengan landscape bintang-bintang yang jauh, tetapi karena kondisi yang tidak ramah di sana. Di sini hujan adalah peristiwa yang langka, bahkan bisa dibilang luar biasa. Menurut otoritas tempat, lokasi ini menjamin lebih dari 320 malam cerah setiap tahunnya. Terpencil dari dunia luar, ELT juga tidak terpengaruh oleh polusi cahaya dari sumber pencahayaan buatan manusia. Oleh karena itu, kondisi pengamatan sangat optimal bagi para astronom. Lokasi ini bukanlah tempat yang asing. 20 km jauhnya, VLT sudah dipasang. Saat ini, VLT dianggap sebagai observatorium terestrial paling kuat di bidang cahaya tampak, tetapi akan dilampaui oleh ELT ketika mulai beroperasi. Secara umum, Chili adalah tanah pilihan bagi para astronom, karena 70% pengamatan dunia dilakukan di negara Amerika Selatan ini. Namun, tidak ada persaingan untuk pengawasan luar angkasa antara kedua lokasi tersebut. Faktanya, keduanya sama-sama milik European Southern Observatory. Organisasi antar pemerintah ini telah berdiri sejak tahun 1962. Organisasi ini menyatukan 16 negara Eropa. Dua negara lain yang berasosiasi adalah Australia dan Chili, di mana organisasi ini telah membangun observatorium. Lebih dari 65% anggarannya berasal dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Tujuan utama organisasi ini adalah membangun dan mengoperasikan observatorium berbasis darat untuk mendorong penemuan astronomi. Peralatan dan penelitinya telah berkontribusi pada terobosan besar. Pada tahun 2022 misalnya, organisasi ini membantu mengungkap kepada dunia gambar pertama lubang hitam di galaksi kita, Bima Sakti. Namun, European Southern Observatory terus mendorong batas-batas astronomi dengan mengembangkan instrumen yang semakin canggih. Pada tahun 2010, keputusan diambil untuk membangun Extremely Large Telescope. Awalnya dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2018, namun kini diperkirakan akan mulai digunakan paling cepat pada tahun 2028. Pada 11 Juli 2023, SO mengumumkan bahwa pembangunan telah mencapai setengah jalan. Dan ketika berbicara tentang merenungkan yang tak terbatas dan melampauinya, observatorium ini tidak setengah-setengah. Menurut perkiraan resmi, proyek ELT pada akhirnya akan menelan biaya hampir 1,5 miliar euro. Ini adalah proyek raksasa yang tidak dimulai dengan peletakan batu pertama secara simbolis, melainkan dengan bahan peledak. Untuk menampung platform yang sangat besar, puncak gunung Cerro Amazones harus diratakan, sebuah pekerjaan yang dimulai pada tahun 2014. Sebanyak 220.000 meter kubik batuan telah dipindahkan. Setelah permukaan diratakan hingga selebar 150 meter dan sepanjang 300 meter,
Sebuah plat beton besar dicor untuk membuat platform bagi observatorium. Sejak saat itu, antara 160 hingga 220 orang telah bekerja di lokasi setiap hari dalam kondisi yang ekstrim. Kelembapan rendah di daerah ini berarti makhluk hidup cepat kehilangan cairan, jadi Anda perlu banyak minum. Agar sedekat mungkin dengan bintang-bintang, lokasi pembangunan teleskop juga berada di tempat yang tinggi. Pada ketinggian ini, sinar UV lebih intens, jadi para pekerja harus berpakaian sesuai. Hari ini, kerangka kubah dengan dimensi luar biasa mulai terbentuk. Lebarnya 88 meter dan tingginya 80 meter. Untuk memberi Anda gambaran, patung Liberty memiliki tinggi 93 meter. Dengan alasnya, patung itu hampir bisa muat di dalam bangunan raksasa yang sedang dibangun ini. Dan ada banyak angka yang patut diingat tentang mega struktur ini. Contoh baru adalah berat kubahnya yang totalnya hampir 6.100 ton. 2 pintu kubah yang akan dibuka dan ditutup sesuai dengan penggunaan teleskop, masing-masing akan memiliki berat sekitar 400 ton. Seluruh sistem akan didasarkan pada sistem geser 360 derajat, sehingga para astronom dapat mengarahkan ke bagian manapun dari langit berbintang. Sistem yang mengesankan ini akan terdiri dari 36 unit penyangga besar, masing-masing seberat 20 ton. Dan untuk menjaga seluruh lokasi tetap berjalan, sebuah pembangkit listrik tenaga surya bahkan telah dibangun di area sekitar ELT. Akhirnya, untuk mengatasi risiko gempa bumi yang sangat umum di bagian dunia ini, struktur tersebut dilengkapi dengan sistem ganda anti gempa, dengan mekanisme yang terdiri dari dongkrak hidrolik dan peredam yang dibuat khusus untuk teleskop. Tapi ada bahaya lain yang mengintai, yaitu api. Jika terjadi kebakaran, sulit untuk menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke sini, jadi Anda harus memiliki cadangan sendiri. Untuk itu, tangki-tangki telah dipasang dan diisi air di ruang bawah tanah untuk memadamkan kemungkinan kebakaran. Semua ini akan digunakan untuk melindungi permata mahkota dari kubah, yaitu teleskop itu sendiri. Ini akan dilengkapi dengan 5 cermin raksasa yang akan menyalurkan cahaya ke instrumen para ilmuwan. Cermin utama yang akan mengumpulkan cahaya pertama kali adalah prototip dengan dimensi luar biasa. Dalam bentuk melengkung, cermin ini akan berdiameter hampir 39 meter, jauh lebih besar daripada cermin-cermin yang berfungsi saat ini. Bahkan di luar angkasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Teleskop James Webb, sebuah keajaiban teknologi yang diluncurkan pada akhir Desember 2021, memiliki cermin yang hanya berukuran 6,5 meter. Posisinya yang unik di pusat galaksi Bima Sakti memungkinkannya mengirimkan gambar-gambar yang mendefinisikan ulang pandangan kita tentang luar angkasa. Di situs webnya, ESO menyediakan serangkaian perbandingan untuk menunjukkan kekuatan lensa barunya. Cermin ELT seharusnya dapat mengumpulkan cahaya 100 juta kali lebih banyak daripada mata manusia, 8 juta kali lebih banyak daripada teleskop Galileo, dan bahkan 10 hingga 15 kali lebih banyak daripada yang diterima VLT saat ini. Dan semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan cermin, semakin jauh dan semakin samar gambar yang dapat ditangkapnya. Ini sangat penting jika kita ingin melihat lebih jauh dan dengan lebih akurat. Cermin pemecah rekor ini akan terdiri dari 798 segmen heksagonal, masing-masing berdiameter 1,5 meter. Elemen-elemen ini saat ini sedang dibuat di Eropa, menggunakan bahan khusus untuk meningkatkan daya tahan dan kinerjanya. Di antara bahan lainnya, mereka terbuat dari serodur, sebuah keramik kaca yang sangat tahan terhadap variasi suhu yang bisa sangat ekstrim di lokasi gurun ini. Setelah itu, mereka dilapisi dengan lapisan tipis perak, sebuah material dengan reflektivitas yang sangat tinggi. Setelah selesai diproduksi, mereka akan dikirim ke Chili. 18 segmen pertama dikirim ke lokasi pada akhir tahun 2023. Setelah berada di lokasi, segmen-segmen tersebut harus dirakit, sebuah tugas penting yang membutuhkan presisi sangat tinggi, dengan toleransi yang dihitung dalam 1/100 mikrometer. Untuk memastikan kinerja maksimal, cermin raksasa ini akan menjalani peremajaan terus-menerus. Berbagai segmen akan dilapisi ulang untuk menjaga reflektivitas maksimal. Setiap hari, 2 segmen baru akan mendapatkan lapisan perak yang benar-benar baru. Fitur pemecah rekor lainnya dari teleskop ini adalah lebar cermin kedua. Ini adalah cermin, tempat cermin utama memfokuskan semua cahaya yang dikumpulkannya. Cermin ini jauh lebih kecil, hanya berdiameter 4 meter,
namun akan menjadi cermin terlebar di dunia untuk jenisnya. Fitur khusus lainnya adalah cermin ini akan dipasang pada ketinggian lebih dari 60 meter di ujung teleskop. Cahaya kemudian akan melewati 3 reflektor lainnya yang semuanya berperan dalam membuat gambar menjadi sejelas dan setajam mungkin. Mata baru untuk mengamati angkasa ini, demikian julukannya, sangat dinantikan oleh para ilmuwan di seluruh dunia, dan itu memang beralasan. Menurut perkiraan, teleskop ELT akan meningkatkan kapasitas saat ini untuk mengamati langit berbintang kita hingga 5.000 kali lipat. Sebuah terobosan yang seharusnya memungkinkan kita untuk kembali ke masa lalu berkat kecepatan cahaya, karena cahaya tidak tiba secara instan. Sebagai contoh, cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai kepada kita. Ini berarti ketika Anda menyaksikan matahari terbenam di bumi, Anda sebenarnya hanya melihat matahari sebagaimana keadaannya 8 menit sebelumnya. Namun, jika kita melihat lebih jauh ke dalam alam semesta, kita bisa kembali jauh lebih jauh ke masa lalu dan menemukan, misalnya, gambaran sebuah galaksi pada saat fase awal pembentukan bintangnya yang sangat intens. Dengan penglihatan yang ditingkatkan, teleskop baru ini akan memungkinkan kita untuk mengamati lebih banyak bagian alam semesta, mempelajari lebih banyak tentang cara kerjanya dan sejarahnya. Penggunaannya juga akan memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang saat ini sedang didiskusikan di bidang penelitian astronomi. Penemuan eksoplanet baru-baru ini, misalnya, sebagian disebabkan oleh pengoperasian teleskop terbaru dan terkuat beberapa tahun yang lalu. Namun yang terpenting, ELT akan memungkinkan kita untuk menjangkau wilayah lain di alam semesta, tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Eksplorasi luar angkasa dengan segala ketidakpastiannya sudah membuat para ilmuwan di seluruh dunia menjadi sangat antusias. Dengan teleskop seperti ini, kita akan mendorong batas-batas pengetahuan begitu jauh sehingga kami mengharapkan banyak penemuan yang tak terduga. Jelas Direktur Ilmiah ELT, Michel Chirasuolo. Selain itu, apakah teleskop baru ini akan mampu menemukan sebuah planet dengan kondisi yang mendukung perkembangan kehidupan? Pertanyaan ini akan tetap terbuka setidaknya sampai tahun 2028. Namun, hipotesis tersebut tentu saja masih menjadi bahan pertimbangan. Namun, ELT bukanlah satu-satunya teleskop generasi baru yang saat ini sedang dibangun. Ada 2 proyek lain dengan dimensi yang lebih kecil, namun memiliki ambisi ilmiah yang setara. Yang pertama adalah GMT, Teleskop Magellan Raksasa. Berbeda dengan ELT, cermin utamanya tidak akan terdiri dari ratusan heksagon. Di sini, para peneliti memilih untuk membangun 7 cermin, masing-masing berdiameter lebih dari 8 meter. Bersama-sama, mereka akan berfungsi sebagai satu cermin tunggal berdiameter 25 meter. Penyelesaiannya dijadwalkan pada tahun 2029 di Observatorium Las Campanas, Chili. Raksasa lainnya adalah TMT, yang merupakan singkatan dari teleskop 30 meter. Namanya mengacu pada ukuran cermin utamanya. Proyek ini akan berlangsung di Hawaii, di lereng Mauna Kea, gunung berapi yang sudah punah dan mendominasi pulau tersebut. Pada ketinggian lebih dari 4.000 meter, puncaknya menawarkan kondisi ideal untuk mengamati bintang-bintang yang jauh. Masalahnya adalah lokasi tersebut juga dianggap suci oleh sebagian penduduk asli pulau itu, yang telah memprotes pembangunan ini selama 10 tahun terakhir. Dan dengan proyek-proyek yang masih berjalan ini, kita berpisah hari ini. Saya harap Anda menikmati video baru ini, dan jika iya, silakan berlangganan saluran ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di Looking For.